Setelah turun, Tyrell ingin membawa Elliot ke sebuah tempat di mana mereka akan mengubah dunia. Tyrell pun membahas tentang hal-hal yang Elliot ciptakan. Dan kini tak lama lagi mereka berdua akan bersahabat. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah mereka berdua diturunkan, akhirnya Tyrell membawa Elliot ke tempat di mana ia mengoperasikan seluruh kegiatan yang Elliot rencanakan. Sedangkan Elliot, ia tak percaya jika Dark Army terlibat dalam proyek ini. Saat melihat equipment yang Tyrell miliki, Elliot bertanya apakah Dark Army yang mengatur semua ini? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Tyrell kebingungan, karena jelas-jelas Dark Army adalah rekan mereka berdua. Dan tentu saja, mereka mengatur ini semua. Kemudian, Tyrell pun memperlihatkan seluruh rencana yang Elliot ciptakan dan akan mereka lakukan tak lama lagi. Lalu scene berpindah pada Darlene yang ternyata selamat dari insiden penembakan itu. Tetapi sayangnya ia tertangkap oleh pihak FBI dan ia langsung diinterogasi oleh Piero. Sebelum ia diinterogasi, Darlene terlebih dahulu meminta hak amandemen kelimanya untuk mendapatkan pengacara, serta menolak seluruh pertanyaan yang FBI berikan. Tetapi, Piero tak langsung bertanya tentang hal-hal yang harus ia tanyakan pada Darlene, melainkan ia turut berbelasungkawa atas kepergian kekasih Darlene. Ia mengatakan jika dirinya mengerti apa yang Darlene rasakan. Tetapi pada akhirnya Darlene dan dirinya akan menjadi sahabat. Scene kemudian beralih pada Joanna yang rupanya memutuskan kembali menemui Scott Knowles. Dengan membawa hadiah yang ia yakini dari Tyrell, ia memperlihatkan hadiah tersebut yang ternyata adalah foto USG dari rahim Sharon. Ternyata sebelum Sharon dibunuh oleh Tyrell, ia dinyatakan hamil dan Scott mengetahui hal tersebut. Tetapi saat Sharon sedang mengunjungi dokter, dirinya menghadiri acara peresmian atas kenaikan jabatan yang ia dapatkan. Ia pun menyesali hal itu. Bahkan setelah pemakaman, Scott tak tahu apa yang sedang ia alami di kehidupannya. Dan di saat yang bersamaan ia ingin Joanna merasakan apa yang ia rasakan. Maka dari itu ia meninggikan harapan Joanna dan lalu menghancurkannya di waktu yang tepat. Mendengar hal itu, Joanna pun mendekati Scott dan berkata jika Scott adalah seorang pengecut. Bahkan istrinya pantas berada di neraka bersama janinnya. Sharon adalah seorang keparat yang setelah tahu bahwa dirinya hamil, tetapi masih ingin bercinta dengan suami dari Joanna. Ia pun mendoakan Sharon, Scott, dan anaknya membusuk di neraka yang paling dalam. Mendengar cacian yang Joanna lontarkan padanya membuat Scott semakin emosi. Ia langsung menghantamkan Joanna ke lantai dan langsung mencekiknya. Tetapi saat ia dicekik, Joanna masih sempat-sempatnya kembali memaki Scott yang membuat emosinya semakin memuncak. Dan ketika emosinya memuncak, Scott langsung menghajar wajah Joanna hingga ia tak berdaya sama sekali. Setelah kejadian itu, barulah Scott menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Ia lalu menelpon 911 dan membawa Joanna ke rumah sakit. Kembali ke interogasi yang Darlene hadapi, di mana Piero kembali membahas tentang teman dari Darlene yang dinyatakan selamat setelah dokter mengatakan jika mereka bisa menyelamatkan nyawa Vincent. Namun sayangnya setelah Vincent pulih, ia akan ditahan dalam waktu yang cukup lama, dan hal itu bisa terjadi pada Darlene jika ia tak menjawab apa yang Piero tanyakan. Bak seperti Superwoman, Darlene menjawab jika ia lebih memilih Piero menahannya dan menjebloskannya ke penjara. Tetapi satu hal yang perlu Darlene tegaskan adalah Piero takkan mendapatkan apapun dari dirinya. Lalu ia menghembuskan asap rokok yang baru saja ia hisap.
Tak berhenti di situ saja, Piero kembali mencari jalan untuk bisa membuat Darlene berbicara. Ia langsung mengeluarkan beberapa bukti yang mereka dapatkan. Di antaranya adalah topeng yang Darlene gunakan untuk menyamarkan dirinya di rekaman video, serta beberapa kaset yang berisi rekaman video milik Darlene. Tak ingin kalah dari Piero, Darlene menjawab bahwa satu-satunya orang yang bisa membantu Piero adalah orang yang telah tewas, dan orang itu adalah Cisco. Kemudian, Piero membahas dengan teman Darlene yang bernama Sander Jones. Ia menjelaskan jika Sander mengatakan tentang Darlene yang memiliki sebuah pistol yang ia sembunyikan. Dan sayangnya, pistol tersebut berhasil FBI temukan, meskipun mereka tak mempunyai bukti sidik jari di pistol tersebut. Karena setahu Piero, ia sangat yakin jika Darlene selalu merapihkan aksinya. Lalu Piero mencoba mengancam Darlene tentang apakah ia masih tak mau berbicara padanya. Kembali ke Elliot, di mana setelah ia diperlihatkan aksi yang akan mereka lakukan, Elliot langsung tercengang karena begitu banyak rencana yang ia ciptakan bersama. Dark Army, dirinya sendiri, Mr. Robot, White Rose, dan tentunya Tyrell. Dan bagian terburuknya adalah mereka berpikir pelakunya adalah Elliot. Kemudian Tyrell memperlihatkan berkas dokumen milik Evil Cop yang sedang dikirim ke markas milik mereka. Di bulan depan, mereka akan mengirim semua berkas dokumennya ke tempat Tyrell, dan tak lama lagi mereka akan meretas basis data milik Evil Corp bersama-sama. Lalu muncullah Mr. Robot di sebelah Elliot. Kini mereka sedang memandang masa depan yang cerah. Scene kembali beralih di mana suami teranyar Joanna yang bernama Derek sangat emosi melihat istrinya dihajar habis-habisan oleh Scott. Ia meminta Joanna memberikan alamatnya dan ia akan membunuh Scott dalam waktu sekejap. Tetapi hal itu berusaha Joanna cegah. Ia menjelaskan jika inilah satu-satunya cara mereka berdua bisa memenangi pertempuran. Joanna menyuruh Derek untuk menjelaskan apa yang baru saja Joanna alami pada polisi. Dan setelah itu mereka akan menuntut balik Scott demi nama Tyrell yang telah lama menghilang. Kemudian, scene berganti kembali pada Piero yang berdiskusi dengan Santiago terkait kelanjutan interogasinya pada Darlene. Piero mengatakan memang kali ini Darlene lebih pintar daripada mereka. Namun hal tersebut tak bisa dibiarkan lama, karena mereka pun harus terlihat lebih pintar daripada Darlene sendiri. Piero meminta izin untuk menggunakan caranya sendiri agar Darlene mau berbicara dengannya. Akhirnya Santiago mengizinkan Piero untuk melakukan sesuai kehendaknya, dan Piero langsung kembali mendatangi Darlene. Ia mengajak Darlene untuk pergi ke suatu tempat karena ia akan memperlihatkan sesuatu padanya. Darlene pun menuruti permintaan Piero. Dengan wajah yang kalem, ia dengan santainya menjelajahi ruang FBI, yang dimana seluruh mata agen FBI tertuju pada buronan yang selama ini mereka cari-cari, yaitu Darlene Alderson. Dan tiba saatnya Darlene di tempat yang Piero ingin tunjukkan padanya, yang ternyata Darlene ditunjukkan pada rencana besar FBI yang selama ini mereka rancang. Terlihat FBI menggunakan diagram untuk mengaitkan dari satu orang ke orang lainnya. Hampir seluruh rekan atau kenalan Darlene berada di sana. Mulai dari Romero, Mobley, dirinya sendiri, Cisco, Angela, dan banyak sekali orang yang telah FBI lacak. Darlene pun melihat sendiri bagaimana FBI benar-benar melacak dan mencari letak keberadaan orang yang telah menghancurkan dunia. Dan yang paling mereka cari serta menjadi target utama mereka adalah Elliot Alderson dan Tyrell Wilek. Kembali ke Elliot yang berdebat dengan Mr. Robot. Ia menyalahkannya tentang mengapa Mr. Robot melakukan hal ini. Berkomplot dengan Dark Army, melakukan apa yang dinamakan tahap 2, dan merencanakan semuanya dengannya. Mr. Robot membela dirinya sendiri jika dirinya adalah apa yang Elliot lakukan. Setiap kali Elliot menyalahkannya, itu berarti Elliot menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian Elliot melihat Tyrell sedang berusaha meretas. Seperti yang telah mereka bahas, mereka tak melakukan hal itu. Elliot pun mengambil alih komputer dan mengatakan jika mereka tak akan meretas siapapun, karena hal itu berpotensi akan menghancurkan gedung dan membunuh semua orang. Ia pun berencana untuk menghapus malware yang telah ia buat, dan bahkan bisa saja menghancurkan seluruh rencana mereka. Tyrell dan Mr. Robot memperingati Elliot untuk tak melakukan hal itu dan segera menjauh dari komputer. Tetapi Elliot terus berpikir bahwa Tyrell tak nyata. Ia masih meyakini jika Tyrell telah mati. Namun keadaannya tak seperti itu. Bahkan Tyrell mengancam akan membunuh Elliot. Ia mengambil pistol miliknya dan mengarahkan pada Elliot.
Jika Elliot tak segera menjauhi komputernya, maka Tyrell tak segan menembak Elliot. Bukannya takut, Elliot justru menantang balik Tyrell karena ia merasa bahwa Tyrell tak nyata. Kemudian dengan sangat terpaksa, tiba-tiba Tyrell melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut Elliot. Seakan tak percaya jika semuanya nyata, Elliot melihat terlebih dahulu pada tangannya yang memegang luka tersebut, dan nampaknya kejadian itu benar. Tangan Elliot dipenuhi dengan darah dan tiba-tiba Elliot langsung terbaring tak berdaya. Setelah tertembak, Elliot hanya bisa memandangi Tyrell serta Mr. Robot yang perlahan menghilang. Tyrell kemudian mengatakan jika ia masih mengingat perkataan Elliot yang berkata untuk menghentikan siapapun yang menghalangi rencana mereka. Dan kini ia melakukannya untuk menghentikan Elliot yang berusaha menghalangi rencananya. Kemudian, scene berpindah pada Angela yang melakukan sambungan telepon dengan Tyrell. Ia bertanya apakah Tyrell bersama dengan Elliot. Tyrell menjawab, "Ya, aku sedang bersamanya." Lalu Angela menyuruh Tyrell untuk tetap di sana dan ia akan menyusulnya. Sebelum Angela menutup telepon, Tyrell mengatakan jika ia menyayangi Elliot. Angela menjawab jika dirinya pun menyayanginya. Lalu Angela pergi dari apartemennya untuk menyusul Tyrell dan Elliot yang sedang dalam kondisi sekarat. Bersahut.